Permasalahan pembangunan ekonomi terutama terkait kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan pengangguran terjadi di banyak negara di berbagai belahan dunia, baik di negara dengan penduduknya yang mayoritas muslim maupun non-muslim. Berdasarkan hal tersebut, penting mencari solusi alternatif dalam pembangunan ekonomi. Syariat Islam menawarkan solusi mengatasi permasalahan ekonomi secara berkeadilan. Keunggulan ekonomi Islam dibanding ekonomi konvensional adalah kandungan makna transendental, yaitu adanya keyakinan kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak, baik untuk umat muslim maupun non-muslim. Permasalahan pembangunan masih banyak terjadi di tiap negara. Ketimpangan ekonomi antar masyarakat semakin melebar. Kesenjangan bukan hanya antar individu, bahkan antar belahan dunia. Hal tersebut dikarenakan kebijakan yang tidak adil dan cenderung serakah. Kekayaan yang melimpah sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya dikuasai oleh sebagian kecil manusia hingga menjadi tidak berkah. Maka dari itu, konsekuensi dari tumbuhnya kesenjangan secara ekstrem sangatlah besar, seperti upaya pengurangan kemiskinan lambat, keresahan sosial meluas, dan pertumbuhan ekonomi melambat. Menurut Dayana sebagai Direktur Oxfam International, kesenjangan ekonomi global saat ini adalah buah yang dibesarkan karena regulasi kepemilikan perorangan atau privatisasi, kerahasiaan keuangan, dan globalisasi yang tidak terkendali selama 30 tahun. Pengambilan kebijakan di banyak negara lebih berpihak kepada para pemilik kapital dan usaha besar untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dibanding berpihak kepada masyarakat. Ketimpangan perekonomian antar negara juga sangat jelas terlihat. 85% perekonomian dunia dikuasai hanya oleh 20 negara yang tergabung dalam G20. Sementara, sekitar 150 negara-negara lainnya hanya memiliki kontribusi 15% sisanya. Negara miskin dan sedang berkembang terdiri dari beragam bangsa, kepercayaan, agama, golongan etnik, kekayaan alam, latar belakang sejarah, serta budaya. Tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa kemiskinan hanya terdapat pada satu golongan masyarakat atau agama tertentu. Meskipun ada adat, budaya, dan kepercayaan pada kelompok masyarakat tertentu yang mengakibatkan masyarakat tersebut tetap miskin. Persamaan di antara negara sedang berkembang secara material tidak sulit membedakannya dengan negara-negara maju, yaitu dapat dilihat dari beberapa indikator sosial ekonominya. Bank Dunia atau World Bank mengklasifikasikan negara sedang berkembang dengan menggunakan pendapatan per kapita. Yang pertama, negara berpendapatan rendah atau low income country, yaitu negara dengan pendapatan per kapita rakyatnya kurang dari 975 dolar USD per tahun. Yang kedua, negara berpendapatan menengah ke bawah atau lower middle income country, yaitu negara dengan pendapatan per kapita rakyatnya antara 976 dolar USD sampai dengan 3.855 dolar USD. Yang ketiga, negara berpendapatan menengah ke atas atau upper middle income country, yaitu negara dengan pendapatan per kapita rakyatnya antara 3.856 dolar USD sampai dengan 11.906 dolar USD. Dan yang keempat, negara berpendapatan tinggi atau high income country, yaitu dengan negara pendapatan per kapita rakyatnya lebih dari 11.907 dolar USD. Terdapat beberapa ciri utama yang membedakan negara maju dan negara berkembang. 1. Kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat juga dari tinggi rendahnya Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. 2. Kemajuan sektor industri. Sektor industri di negara maju sudah pada teknologi canggih dan kapital yang didorong oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi. Sedangkan di negara berkembang dengan keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan finansial. Yang ketiga ada ketersediaan infrastruktur. Negara maju memiliki infrastruktur yang sangat memadai untuk mendorong kemajuan ekonominya dan bertumbuh secara berkelanjutan. Sementara negara sedang berkembang memiliki infrastruktur yang terbatas sehingga menghambat terjadinya mobilitas sumber daya antar wilayah. Yang keempat ada ketersediaan modal kapital. Di negara maju, pendapatan per kapita masyarakatnya tinggi sehingga kemampuan menabungnya juga tinggi. Sedangkan di negara yang sedang berkembang dengan pendapatan per kapita masyarakat yang rendah memiliki tabungan yang rendah pun. Ada 4 indikator utama suatu negara dikatakan maju dan sejahtera dalam perspektif Islam.
Yaitu yang pertama, ajaran Islam sudah menjadi pedoman dalam kehidupan ekonomi suatu bangsa. Yang kedua, kebutuhan manusia seperti pangan, sandang, dan papan sudah terpenuhi. Yang ketiga, kegiatan ekonomi sektorial, bidang industri dan perdagangan sudah berjalan dengan baik. Karena inti kegiatan ekonomi dalam perspektif Islam adalah bergeraknya sektorial, yaitu bidang industri dan perdagangan. Yang keempat, keamanan dan ketertiban sosial suatu negara sudah terjamin. Masalah dan hambatan di negara berkembang sangat mendasar dan beragam pada sendi-sendi kehidupan yang paling esensial, yaitu yang pertama adalah masalah kemiskinan dan standar hidup rendah. Kemiskinan akan berdampak pada kualitas dan standar hidup yang rendah. Standar hidup yang rendah terlihat dari tingkat kemiskinan masyarakat yang tinggi. Nah, yang kedua ada ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi yaitu keadaan terjadi gap distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi dan rendah. Nah, yang ketiga, pembiayaan pembangunan, investasi asing, dan utang luar negeri. Besarnya pinjaman luar negeri dipengaruhi keterbatasan pembiayaan, pembangunan, dan rendahnya tingkat investasi. Nah, utang luar negeri berperan untuk menutupi defisit anggaran belanja dengan penerimaan domestik negara. Lalu yang keempat ada masalah kependudukan dan ketenagakerjaan. Di negara yang sedang berkembang, jumlah dan pertumbuhan penduduk sangat tinggi. Namun, tingkat produktivitas tenaga kerjanya sangat rendah yang disebabkan oleh kurangnya input komplementer seperti modal, kecepatan manajemen, pengalaman, dan fungsi produksi. Dan yang kelima yaitu masalah industrialisasi dan sektor pertanian. Industrialisasi di negara yang sedang berkembang tidak hanya berfokus pada sumber daya alam dan kebutuhan utama penduduk, melainkan sektor pertanianlah yang memiliki peran sangat vital dalam perekonomian. Namun terdapat 3 permasalahan utama, yaitu masalah produksi, distribusi, dan keterjangkauan harga. Muhammad rahmatul lil alamin, rahmatul lil alamin. Muhammad